Perahu karet digunakan untuk rafting oleh 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu terbalik di Sungai Cimanuk, Indramayu, Jawa Barat. 5 korban selamat sementara 2 korban masih dalam pencarian. Kejadian perahu karet arung jeram. Inilah detik-detik perahu karet yang ditumpangi 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu Polindra mengalami kecelakaan saat melakukan rafting di Sungai Cimanuk, tepatnya di sekitar Bendungan Karet Bangkir, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Terlihat perahu terombang-ambing akibat derasnya arus sungai. Tak lama kemudian, perahu karet terbalik setelah menerabas arus deras. Warga sempat berteriak memperingatkan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan. Warga pun berupaya mengevakuasi satu persatu mahasiswa. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Dari ketujuh mahasiswa, 5 orang berhasil selamat, sementara 2 orang lainnya masih belum ditemukan. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 2 mahasiswa yang tenggelam di Sungai Cimanuk. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Ada masih di Sindo Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Presiden Prabowo Subianto tiba didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ini turut dihadiri sejumlah menteri kabinet, keluarga para pahlawan dan para veteran. Tiba di lokasi upacara, Presiden langsung memimpin upacara dan melakukan peletakan karangan bunga yang bertuliskan "Pahlawanku Teladanku", terus bergerak melanjutkan perjuangan. Presiden Prabowo memimpin mengheningkan cipta dan menyampaikan peran besar pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang gugur dalam perlawanan terhadap kekuatan asing yang mendukung penjajahan kembali bangsa Indonesia oleh bangsa asing. Pada tahun 1945, 10 November, para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar, terutama kekuatan Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua. Dengan perlawanan, pengorbanan yang begitu besar, mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Presiden Prabowo Subianto umumkan gelar 10 pahlawan nasional di Istana Negara Jakarta, termasuk diantaranya adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid hingga aktivis buruh Marsidah. Pemberian gelar 10 pahlawan nasional dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara Jakarta. Dari ke-10 gelar pahlawan termasuk diantaranya Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga pejuang buruh Marsinah. Gelar pahlawan diberikan kepada ke-10 tokoh tersebut dilakukan usai ditetapkan oleh Presiden Prabowo setelah dianggap memenuhi syarat melalui sejumlah proses. Yang memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris. Momen harum mewarnai penyerahan gelar pahlawan nasional. Tak terkecuali Putri Sulung Presiden kedua Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut.
Ditemani sang adik Bambang Trihatmojo, Tutut terlihat berkali-kali mengusap matanya yang basah. Keluarga besar Soeharto pun berterima kasih kepada pemerintahan Prabowo atas pemberian gelar tersebut. Kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia dan kepada seluruh yang telah mendukung lah gitu. Untuk yang kontra yang belum mendukung juga kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Ya. Informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Selain Nadiem Makarim, ada juga 3 tersangka lainnya yang berkasnya dilimpahkan ke Kejari Jakpus. Sebenarnya dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 5 tersangka. Namun 1 tersangka lainnya yakni Juristan hingga kini masih buron. Karena ini Hari Pahlawan ya. Terhadap dari 5 tersangka, 4 ini yang dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum dan segera dilimpahkan nantinya ke Pengadilan Negeri Tipikor. Ya. Sudah menuntut juristan tadi ya Pak, berarti ya? Kalau juristan masih proses penyidikan, kita tunggu perkembangan berikutnya. Kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan, saya juga ingin bilang karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Mohon doanya dari semua masyarakat di Indonesia. Semoga Allah memberikan saya keadilan. Terima kasih. Saya bersyukur hari ini bisa ketemu Mas Nadiem. Berterima kasih juga kepada pihak kejaksaan yang telah melakukan pemeriksaan sampai titik ini. Saya percaya bahwa suami saya dan semuanya sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Saya juga berdoa semoga proses ini akan berjalan dengan baik dan transparan dan sebaik-baiknya supaya kebenaran yang ada akan menemukan jalannya di proses berikutnya.